Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, khatib mengajak, khatib mengimbau kepada dia khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, maka keimanan dan ketakwaan kitalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan kepada khatib dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya jihad dan cinta tanah air. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, yakninya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hak dan benar. Di dalam Al-Quran ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengimbau kepada kita, yakninya kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berjihad untuk memperjuangkan, untuk mencintai tanah air yang kita cintai ini kaum muslimin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kita, makhluk yang spesial, makhluk yang luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah, sebagai pemangku jabatan, orang yang dimuliakan, yang ditinggikan derajatnya, yang didahulukan selangkah dari makhluk-makhluk yang lain. Maka mesti kita harus menanamkan pada diri kita untuk mencintai tanah air yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, cinta kepada tanah air, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Yang mana tatkala Nabi kita diusir dari kota Mekah, lalu Nabi menyampaikan, wahai kota Mekah, wahai kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
wahai kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan orang kafir mengusir saya, kalaulah bukan kaumku yang kafir mengusir saya, maka saya tidak akan meninggalkan kota Mekah tersebut. Begitu cintanya Nabi kita terhadap tanah airnya. Dan alhamdulillah, dengan perjuangan, dengan usaha, dengan bukti kecintaan dari Nabi kita tersebut, dan sampai hari ini kita lihat bagaimana Mekah tersebut kaum muslimin, Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran, jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecintaan Nabi kita kepada kota Mekah tersebut. Dan begitu pula hendaknya kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kita selaku manusia yang bisa bertanggung jawab nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas dunia ini kaum muslimin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta pertanggungjawaban, maka kita harus berjihad. Minimal jihad yang paling besar yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat. Wahai sahabatku, peperangan kita belum berakhir. Masih adakah lagi ya Rasulullah? Masih ada. Apa itu ya Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu ini kaum muslimin. Dan kita lihat negeri kita Sumatera Barat, negeri kita Sumatera Utara, dan negeri kita di Aceh terjadi musibah, terjadi kehancuran. Itu semua karena hawa nafsu dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Dia mengatakan cinta kepada tanah air, dia mengatakan jihad kepada tanah air, dia mengakui dia mencintai NKRI, tetapi perbuatannya hanya slogan, hanya ucapan, tidak sesuai dengan perbuatan. Alam ditebang, pohon-pohon dihancurkan. Memang langit menurunkan air yang begitu lebat, memang langit menurunkan hujan yang begitu lebat, tetapi langit tidak menurunkan kayu gelondongan yang begitu besar. Tetapi bumilah yang memunculkan bagaimana tumbuhnya kayu tersebut, bagaimana tumbuhnya tanaman tersebut. Akhirnya manusia di sana dituntut bagaimana nafsunya, bagaimana manusia tersebut bisa mengendalikan nafsunya terhadap alam. Apakah dia mementingkan kehidupan pribadi di atas kepentingan masyarakat? Akhirnya dia mengatakan dia berjihad, dia mengatakan dia mencintai NKRI, dia mengatakan mencintai ini dan segala macamnya kaum muslimin. Alhasil semua hutan ditebang, dan akhirnya memperkaya diri sendiri. Dan akhirnya alam berkata, alam punya hak, dan alam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tentara Allah Subhanahu wa taala yakninya tidak tinggal diam untuk membinasakan kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad dan cinta tanah air tidak terlepas dari slogan kita. Tidak terlepas, akan tetapi dibutuhkan pembuktian. Bagaimana pembuktian untuk menjaga negeri tersebut, memakmurkan negeri tersebut, dan mencintai negeri tersebut kaum muslimin. Kalau hanya sekedar ucapan, maka dalam beragama ini manusia seluruh dunia ini bisa mengatakan hanya saya ini Islam, saya ini Islam. Tetapi Allah bukan menuntut hanya slogan saja. Allah tidak menuntut ucapan kita saja. Allah menuntut pembuktian kita. Kalau anda Islam, datanglah sholat ke masjid. Kalau anda Islam, laksanakan sholat Jumat. Kalau anda Islam, laksanakan sholat 5 waktu. Kalau anda Islam, bacalah Al-Quran. Kalau anda Islam, ikuti apa yang telah aku perintahkan, kata Allah. Kalau hanya sekedar slogan, kalau hanya sekedar ucapan, semua manusia pisah karena muslimin. Maka dalam kita mencintai NKRI kita ini ke muslimin, maka ditunjukkan dengan pembuktian. Dengan ditunjukkan dengan pembuktian, salah satunya kita jaga hawa nafsu kita. Jangan mentang-mentang kita memiliki kapasitas, dengan tanda tangan kita bisa memperlakukan izin dan segala macamnya. Akhirnya kita lakukan ini dan segala macamnya. Alhasil kaum muslimin, negeri yang kita cintai ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak banyak minta kepada kita kaum muslimin. Allah cuma minta 2 kepada kita.
walau anna ahlal qura amanu wattaqa. Dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman kata Allah dan bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bukakan kepadanya pintu, Allah akan bukakan kepadanya pintu keberkahan dan pintu kebaikan dari langit dan bumi kaum muslimin. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yakhsibun. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, yakninya manusia mendustakan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita, afa amina ahlul qura, apakah engkau merasa nyaman kata Allah? Apakah engkau merasa tenang? Apakah engkau merasa bahagia? Ayatiyahum ba'suna bayanan wa hum naimun. Tatkala di malam hari kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan beristirahat, dengan maksiat, dengan nafsu kita, Allah datangkan musibah. Bagaimana kita tenang hidup kita kaum muslimin? Bagaimana hidup kita akan tenang? Bagaimana kita akan nyaman? Kenapa? Hawa nafsu kita tidak kontrol untuk melakukan sesuatu. Kita mengatakan jihad, tetapi kita masih leluasa untuk menghancurkan negara kita ini kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, awa aminu ahlul qura, dan apakah engkau merasa aman kata Allah Subhanahu wa taala, ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Takala di pagi hari, di saat kita beraktivitas, di saat kita bekerja, di saat kita mencari nafkah, lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah kepada kita dari kesombongan kita, dari keserakahan kita, dari kita makan kita, dari hawa nafsu kita tersebut. Apakah kita merasa nyaman kaum muslimin? Tentu jawabannya tidak nyaman. Maka kita melawan jihad, kita berusaha membentengi diri kita agar apa? Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita hanya bukan sekedar mengucapkan dengan mulut kita, tetapi dengan menunjukkan dengan pembuktian, dengan kita perkuat keimanan kita, masjid kita ramaikan, kemudian kita tidak menyebarkan berita-berita yang tidak baik, kemudian yakninya tidak melakukan penzoliman terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan terhadap negeri ini kaum muslimin. Dan apabila hal itu semua, tidakkah kita menyadari bagaimana kaum Tsamud, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Lut itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sekejap. Karena apa? Karena ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat yang ditanam kaum muslimin, maka hancurlah negeri tersebut. Siapa yang rela negeri yang kita cintai ini, tempat lahir kita, tanah kita, di mana kita mencari rezeki, di mana kita mencari nafkah, dan segala macamnya kaum muslimin dinodai, dikotori oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, maka di sanalah muncul jihad kita. Maka ada 4 hal yang mesti kita hidupkan dalam jihad tersebut, yakninya jihad dalam mempertahankan diri kita dari musuh. Apabila kita melihat negeri kita ini diobrak-abrik oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang yang mementingkan kepentingan pribadi, dan maju kita kaum muslimin, dan apabila kita mati, insyaallah mati kita syahid. Mati kita syahid, yakninya kita menjaga negeri kita ini. Kita menjaga negeri kita ini dari manusia yang tidak bertanggung jawab kaum muslimin. Kemudian yang kedua, jihad dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. Maka di negeri yang kita cintai, di tanah air yang kita cintai ini kaum muslimin, yakninya kita menjaga agama kita ini, kita menjaga dari manusia yang tidak bertanggung jawab, yang memplesetkan, yang menimbulkan pertentangan liberal dan segala macamnya, yakninya mempercayai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berjihad, dan orang-orang kafir yang akan menyerang kita, maka apabila kita lakukan, insyaallah kita syahid kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, yakninya jihad dalam melepaskan diri dari godaan syaitan. Setiap kita akan diperdaya oleh syaitan, digoda oleh setan, mungkin karena jabatan kita, karena harta kita, lalu dibisiki,
maka kita berupaya untuk melakukan kejihatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah jihad dari hawa nafsu. Jihad untuk melawan hawa nafsu membentengi diri kita, maka yang senantiasa kita dekatkan diri kepada Allah. Perbanyak kita berdoa untuk negeri kita ini. Perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah agar bukakan hati manusia yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan supaya lingkungan kita ini, masyarakat kita ini dijadikan masyarakat yang lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang penuh dengan kebaikan kaum muslimin. Apabila itu kita telah tanamkan pada diri kita, insyaallah maka menjadilah kita manusia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kaum muslimin dapat kita mengambil suatu pelajaran. Jihad adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebaikan, untuk menegakkan kebenaran. Apalagi kita mencintai tanah air kita ini kaum muslimin. Kita jaga mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari masyarakat kita, mulai dari orang yang terdekat dengan kita kaum muslimin. Kita saling mengajak, kita saling menasihati, kita saling mengimbau, dan yang terakhir di sepertiga malamnya kita ataupun di saat kita melakukan kebaikan, maka kita selipkan doa untuk saudara kita tersebut. Mungkin karena dia tidak tahu, mungkin karena dia lemah iman, ataupun karena dia tidak mempunyai ilmu, maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan kepadanya kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Usikum bi nafsi bi taqallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini kaum muslimin, khatib mengajak, mengimbau kepada di khatib dan kita semua, marilah kita tingkatkan keimanan kita, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadukan segala persoalan kita yang ada di dunia ini kaum muslimin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyat minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ditinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.